Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Sukma, dengan NIM 20513244032. Saya adalah mahasiswa dari UNY atau Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan mempraktikkan pembuatan pola dasar blues badan depan dan belakang dengan menggunakan software Piece. Sebelumnya ini adalah ukuran yang diperlukan dalam pembuatan pola bluesnya. Ukuran ini diukur dengan menggunakan ukuran badan saya sendiri. Oke, kita mulai saja pembuatannya. Pertama-tama kita harus membuat persegi panjang dengan lebarnya itu menggunakan lebar dari badan kita sendiri, itu 1/4 lingkar badan ditambah 1. Karena lingkar badan saya itu 79 cm, maka kita gunakan 21 cm. Kemudian panjangnya yaitu panjang blus yang akan kita buat sesuai dengan keinginan kita sendiri. Di sini saya akan menggunakan ukuran 60 cm. Seperti ini. Lalu kita akan membuat lingkar kerung lehernya dengan menggunakan intelligent pen. Untuk rumusnya sendiri yaitu lingkar 1/6 lingkar kerung leher ditambah 1,5 untuk yang ke bawahnya. Karena lingkar kerung leher saya itu 39 cm, maka berarti untuk ukurannya itu 7,5. Ini sudah jadi. Kemudian untuk yang atasnya itu rumusnya 1/6 lingkar leher ditambah 0,5 cm. Jadi 7 cm. Kemudian dari sini kita bisa membuat kerung lingkarnya, lingkar kerung lehernya. Jadi untuk kerung lehernya, kemudian kita turun ke bawah dari pangkal lehernya. Kita turun ke bawah banyak 5 cm. Kemudian tarik ke kanan ke samping sini untuk lebar mukanya. Karena lebar muka saya itu 32 cm dan rumusnya itu setengah lebar muka, berarti 16 cm. Kita klik OK. Kemudian kita buat panjang mukanya. Panjang muka saya di sini itu 31 cm. Nah, dari panjang muka ini kita buat lingkar pinggangnya. Rumusnya yaitu 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 ditambah 1. 3 itu untuk nanti pembuatan koordinatnya. Karena lingkar pinggang saya itu 61 cm, dibagi 4 itu hasilnya 15,5, lalu ditambah 3 dan ditambah 1 hasilnya 19,5. Lalu dari pinggang kita turun dengan menggunakan tinggi panggul. Tinggi panggul saya itu ukurannya 18 cm. Lalu dari panggul kita tarik dengan menggunakan ukuran 1/4 lingkar panggul tambah 1 cm. Seperti ini. Lalu kita buat garis bantu untuk membuat bahunya. Garis bahu di sini kita buat garis bantunya turun ke bawah 3 atau 4 cm.
Lalu kita tarik dari leher. Tuh, lebar bahu saya 12 cm. Kita hapus garis bantunya. Lalu kita buat lingkar kerung lengannya. Itu caranya. Rumusnya itu setengah lingkar kerung lengan. Lingkar kerung lengan saya itu 41 cm, maka tengahnya berarti 20,5 cm. Kita tarik ke sini 20,5. Oke. Lalu dari sini kita bisa membuat lingkar kerung lengannya. Lalu kita hapus ini garis bantunya. Lalu kita tarik garis dari lengannya, pangkal lengan, lalu turun sampai ke bawah. Seperti ini. Lalu setelah itu kita buat TM-nya. Kita tarik ke sini 2 cm. Lalu ke bawah. Kemudian kita tarik ke sini, ke sini. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat yang sudah kita buat ini untuk menjadi pola dengan menggunakan vortex. Kita klik bagian yang kita buat pola. Nanti jadinya akan seperti ini. Sudah jadi bentuk polanya. Setelah jadi polanya, kita akan membuat arah seratnya dengan menggunakan arah seratnya dan menggunakan grain line. Kita tarik seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat scoop knot. Untuk membuat scoop knotnya, pertama kita tentukan letak knotnya. Itu dengan menggunakan koin dulu. Untuk menentukan letak scoop knotnya, itu rumusnya 1/10 lingkar pinggang tambah 1. Karena lingkar pinggang saya 61 cm, dibagi 10 jadinya 6,1, maka letaknya berarti 7,1 cm. Atau bisa dibuatkan menjadi 7. Seperti ini. Lalu kita buat garis bantunya ke bawah. Misalkan kita ingin membuat panjangnya itu 12 cm. Kita klik OK. Lalu untuk membuat scoop knotnya kita menggunakan fast target dart. Kita tarik dari garis bantunya ke atas. Lalu kita akan menentukan dimensinya. Ini lebar scoop knotnya misalkan kita ingin menggunakan 3. Lalu ini 12.
lalu ke atasnya misalkan 26, seperti ini. Sudah jadi. Ambil sedikit seperti ini. Selanjutnya kita akan mengcopy polanya. Kita gunakan ini, lalu kita klik Ctrl+C, lalu Ctrl+V, seperti ini. Untuk memindahkannya, kita cukup tekan spasi, maka akan berpindah. Untuk membuat ini sebelah pola yang satunya, kita copy paste dengan Ctrl+C, lalu Ctrl+V, seperti ini. Kemudian untuk memindahkannya, kita arahkan pointernya di sini, lalu kita tekan spasi, seperti ini. Untuk membalikannya, kita cukup dengan menggunakan tools pattern flip, seperti ini. Kita klik pada pola yang ingin kita balik, seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat lubang kancing. Lubang kancing dan kancingnya. Pertama kita buat kancingnya. Kita dengan menggunakan tools drill, klik di TM-nya. Lalu kita atur. Kalau ingin ke bawah, kita gunakan minus 1. Kemudian jumlahnya yang ingin dibuat, saya akan menggunakan 7 kancing misalkan. Kita buat 7, lalu jaraknya misalkan 7 cm. Kita klik OK. Oh, maaf. Minus 1. 7. Lalu ini minus juga untuk ke bawahnya. Seperti ini. Lalu kita buat sebelahnya itu lubang kancingnya dengan menggunakan button hole. Seperti langkah yang tadi. Minus 1. Lalu 7. Jaraknya minus 7 untuk ke bawah. Seperti ini. Ini akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat kambuhnya. Untuk membuat kambuh kita gunakan add scene. Di sini kita menentukan lebar kambuhnya sesuai yang diinginkan. Misalkan 2 cm. Kita lakukan satu persatu. Seperti ini. Kemudian yang pola yang satunya lagi.
Jadinya akan seperti ini. Kita sudah membuat kampuhnya. Lalu yang selanjutnya kita membuat interlining. Caranya itu dengan tools make interlining, lalu kita klik pada bagian yang ingin dibuat interliningnya, lalu kita tentukan jaraknya. Misalkan di sini saya menggunakan 3 cm seperti ini, lalu kita pindahkan, jadinya akan seperti ini. Kemudian untuk bagian lehernya kita buat 5 cm, pindahkan lagi, lakukan juga pada pola yang satunya seperti sebelumnya. Kemudian leher seperti ini, kita pindahkan, kita rapikan posisinya. Kita hapus dulu agar lebih rapi. Jadinya seperti ini hasil dari pola badan depan. Kita sudah membuat interlining, bang kancingnya, dan kancing, pundak, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan menamai pola-pola ini. Kita klik di sini 2 kali. Kita namai sesuai polanya. Lalu klik apply. Kemudian untuk lapisan TM kita beri nama kemudian lehernya, lapisan leher kanan, lapisan kiri, dan terakhir itu pola lapisan leher kiri. Kita apply, kita close, jadinya akan seperti ini. Kita sudah selesai membuat pola badan depan. Selanjutnya kita akan membuat pola bagian belakang. Caranya sama seperti yang tadi, kita buat triangle dulu. Menggunakan 1/4 lingkar badan dikurang 1. Lingkar badan saya itu
79 dibagi 4 kemudian dikurang 1, jadinya 20 cm. Lalu panjangnya sama seperti bagian depan, 60 cm. Kemudian kita buat lingkar. Kerung lehernya kita tarik ke bawah 2 cm. Kemudian ke samping, seperti bagian depan itu 7 cm. Kemudian kita buat lingkar kerung lengannya. Maksud saya lingkar kerung leher. Seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah 8 cm. Setelah itu kita tarik ke samping, itu rumusnya tengah lebar muka. Itu 16 cm. Kemudian kita tentukan panjang punggungnya. Di sini panjang punggungnya itu 36 cm. 36. Kemudian kita buat pinggangnya. Kita tarik ke samping, itu rumusnya seperempat lingkar pinggang dikurang 1 ditambah 3 cm. Jadinya 18,5. Kemudian kita tarik ke bawah ke panggul itu 18 cm. Oke. Panjang panggul itu perempat lingkar panggul minus 1. Berarti 20. Seperti ini. Lalu kita buat lebar bahunya. Kita buat garis bantunya terlebih dahulu. Tarik ke bawah 3 cm. Kemudian kita tarik garis. Itu lebarnya 12. Kita hapus. Kita buat garis bantu untuk kerung lengannya. Itu rumusnya tengah lingkar kerung lengan. Kita tarik. Setelah itu kita hapus garis bantunya. Lalu kita tarik garis ke sini. Lalu ke bawah. Seperti ini. Lalu di sini kita turunkan 2 cm. Lalu kita tarik garis. Seperti ini. Lalu kita buat polanya dengan menggunakan Vortex.
Udah jadi polanya, lalu kita buat garis arah seratnya dengan menggunakan grand line. Kita tarik seperti ini. Setelah itu kita buat letak hooknutnya, sama seperti tadi kita tentukan dulu letak hooknutnya. Rumusnya itu kalau bagian belakang 1/10 lingkar pinggang minus 1. Berarti ini 6. Seperti ini. Lalu kita buat garis bantu, tarik ke bawah seperti pola depan 12 cm, lalu klik face rakiat, tarik dari bawah ke atas, ini 3 cm, kemudian 12 panjangnya, lalu ke atasnya 20. Seperti ini jadinya. Setelah itu kita akan membuat pola sampingnya. Karena ini bagian belakang berupa lipatan, maka kita gunakan pattern simetri. Kita gunakan pattern simetri. Kita tarik. Nah, jadinya akan seperti ini. Kemudian kita akan membuat hooknutnya dengan edging seperti bagian depan. Seperti ini, pola sebelahnya akan mengikuti kambuh sebelah sini. Kemudian kita akan membuat inner lining. Hasilnya akan seperti ini. Kita sudah selesai membuat pola depan dan pola belakang.